Hai, assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Priyadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Dan video ini merupakan video yang ke-27 kita membahas seputar CPNS 2021. Jadi bagi rekan-rekan yang baru hadir di channel ini, teman-teman bisa cek video kita sebelumnya ya. Atau agar lebih mudah, teman-teman bisa langsung saja ke bagian playlist dan cari playlist yang bernama Catatan CPNS 2021. Di channel ini kita juga membahas terkait tentang program pemerintah lainnya ya teman-teman, khususnya tentang bantuan sosial, baik prakerja, UMKM, program PKH, BST, dan program-program lainnya. Semoga ada saja informasi dan video yang bermanfaat ya teman-teman, amin. Nah, khusus di video kali ini kami akan share terkait 3 hal penyebab tidak lolos seleksi administrasi CPNS 2021. Jika 3 hal ini teman-teman tidak lakukan, auto kami jamin 100% teman-teman bisa lolos di tahap administrasi ini. Jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share kepada yang lain ya, agar yang lain juga mendapat informasi ini. Ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, sebagai informasi awal, untuk pendaftaran seleksi ASN tahun 2021 pada portal SSCASN diperpanjang hingga pada hari ini ya teman-teman. Dan penutupannya sekali lagi pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Saya harapkan teman-teman sudah memfinishkan ya, sudah mengakhiri proses pendaftaran daripada CPNS di tahun 2021. Kapan pengumuman administrasinya nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Akan tapi kita bahas yang ini dulu. Nah, untuk 3 penyebab tidak lolos seleksi administrasi CPNS 2021 kami akan uraikan di video kali ini. Yang pertama adalah terkait tentang kualifikasi pendidikan, teman-teman. Jadi kualifikasi pendidikan ini adalah tidak sesuainya antara ijazah dan kualifikasi pendidikan yang diminta oleh instansi teman-teman sekalian. Sebagai contoh, jika kalian memiliki ijazah S1 pendidikan matematika, akan tetapi kualifikasi pendidikan yang diterima di instansi tersebut adalah matematika murni, maka dijamin teman-teman gak bisa lolos di tahap administrasi ini. Atau misalnya teman-teman di instansi tersebut meminta lulusan SMA misalnya nih, akan tapi teman-teman upload ijazah S1, maka itu juga tidak bisa membuat teman-teman lolos di tahap administrasi. Artinya sinkron antara kualifikasi pendidikan yang diminta dengan ijazah yang kalian di-upload di portal sscsn.bkn.go.id ya. Oke, untuk yang pertama semoga jelas. Kita lanjut yang kedua teman-teman. Untuk yang kedua sendiri yaitu terkait tentang usia. Nah, usia ini ditentukan batas akhirnya yaitu pada saat teman-teman melakukan proses pendaftaran. Artinya ketika nanti kalian tes SKD maupun tes SKD umur kalian lewat dari batas yang ditentukan, maka itu nggak menjadi masalah ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, usia itu ada instansi yang menerapkan usianya 28 tahun khusus bagi teman-teman yang lulusan SMA. Ada juga secara umum yang paling banyak itu adalah di batasi 35 tahun ya teman-teman ya. Tapi ada juga yang 40 tahun untuk lulusan-lulusan tertentu, misalnya S3 dan lain sebagainya. Oke, untuk nomor 2 saya rasa teman-teman sudah sudah tahu dan paham. Kita lanjut ke yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini adalah kejujuran berkas. Artinya seperti ini, berkas yang diupload itu benar-benar berkas asli, bukan jiplakan atau manipulasi teman-teman. Artinya berkas kalian itu adalah berkas yang original, tidak dibuat-buat seperti itu. Misalnya surat kesehatan ataupun terkait tentang ijazah teman-teman palsu. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Bahkan ada juga nih teman-teman kita yang ketahuan pada saat penggunaan materai. Jadi si A ini mengambil gambar materai di Mbah Google dan diupload di surat pernyataan dan beberapa surat lainnya.
Dan teman-teman bisa lihat itu adalah merupakan kesalahan terbesar dan salah satu penilaian juga dari BKN. Dan jika teman-teman lakukan seperti ini, dijamin teman-teman gak bakal lolos karena sudah dari awal tidak jujur terhadap diri teman-teman maupun terhadap orang lain. Ataupun bisa juga teman-teman menggunakan satu materai untuk dua dokumen. Nah, itu juga merupakan kefatalan yang seharusnya tidak teman-teman lakukan. Seperti itu informasi sementaranya. Jadi ada 3 hal itu, semoga saja tidak teman-teman tidak termasuk di salah satunya. Nah, untuk di next video kita akan coba membahas terkait tentang tips dan trik CPNS 2021, materi tes, soal dan pembahasan serta tryout, dan yang terakhir nanti tentu banyak cerita inspirasi lulus CPNS yang dapat menggairahkan semangat teman-teman sekalian. Jadi jangan kaget nanti ketika ada suara selain suara Bang Aam di channel ini. Jadi saya memang nanti akan memilih teman-teman kita yang join di catatan guru untuk memberikan ilmu kepada teman-teman yang dan akan menge-share terkait tentang pengalaman-pengalaman maupun nanti tes-tes soal-soal dan pembahasan untuk tes SKD tentunya. Nah, sebagai informasi awal agar teman-teman lebih siap dalam tes SKD nantinya jika lolos administrasi, kami rekomendasikan salah satu lembaga pelatihan yang rekomendasi buat kami yaitu di Ayo CPNS. Untuk di Ayo CPNS sendiri ini memang kami gunakan pada tahun saya mendaftar di tahun 2019 dan alhamdulillah itu manajemen waktu dan lain sebagainya itu hampir-hampir sama pada saat tes sebenarnya teman-teman. Jadi di sini ada menu. Jadi teman-teman kalau pengen coba langsung saja ke menu pembelian seperti ini. Kemudian nanti teman-teman beli paket SKD. Nah, kami rekomendasikan teman ambil saja yang paling murah. Di sini ada 124.000 dan jika teman-teman menggunakan kode referral catatan guru, maka nanti dapat potongan sebesar 25.000. Jadi yang harga awalnya 124 maka akan berubah menjadi 99.000. Jadi kode referralnya adalah ini ya, teman-teman. Catatan guru, kode berhasil digunakan, Anda berhasil mendapat potongan sebesar 25.000. Dan teman-teman bisa lihat dengan harga 99.000 teman-teman sudah mendapatkan benefit yang sangat banyak. Yang pertama adalah materi SKD terupdate, tryout premium SKD sistem CAD, nanti bakal ada sistem undur waktunya, timingnya. Kemudian pembahasan tryout lengkap, analisa statistik dan hasil tryout. Kemudian yang terakhir ada latihan soal SKD, TWK, TU, dan TKP. Kalau teman-teman berminat langsung saja nanti beli sekarang. Untuk panduan lengkapnya teman-teman bisa cek di bagian box deskripsi, ada link, sudah kami buatkan tutorial pembelian dari awal sampai proses pembayarannya. Oke, sampai di situ saja teman-teman untuk informasi kali ini. Di next video kita coba bahas terkait tentang kapan sih pengumuman untuk seleksi administrasi dan apa yang harus kalian persiapkan ketika nanti sudah lolos administrasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kita berdoa bersama juga semoga teman-teman menjadi bagian dari kami seorang ASN di tahun 2021 ini. Sukses selalu, jaga kesehatan, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.